Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri Sitandingrum SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar menjawab contoh soal-soal tentang perubahan sosial masyarakat modern. Mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami konsep materi yang pernah diberikan dan dipelajari, mengenali pola atau format pertanyaan, dan secara mandiri menyelesaikan soal serupa. Ayo, siapkan buku catatan kalian dan jangan lupa absen di kolom komentar. Pertanyaan pertama, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada A. Kondisi alam, B. Struktur dan fungsi masyarakat, C. Cuaca dan iklim, D. Jenis tumbuhan. Ada yang bisa menjawab? Jawaban yang benar adalah B. Struktur dan fungsi masyarakat. Jadi, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Bagaimana? Pertanyaan pertama, mudah bukan? Pertanyaan kedua, tokoh yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan adalah A. Auguste Comte, B. Karl Marx, C. Sello Somerjan, D. Max Weber. Ayo diingat-ingat pelajaran tentang perubahan sosial yang pernah saya sampaikan. Jawaban yang benar adalah C. Sello Somerjan. Jadi, tokoh yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan adalah Sello Somerjan. Bagaimana? Apakah kalian sudah menjawab dengan benar? Kita ke pertanyaan ketiga. Sikap masyarakat yang selalu mempertahankan tradisi dapat menghambat perubahan sosial. Apakah benar? Apakah salah? Jawaban yang benar adalah benar. Sikap masyarakat yang selalu mempertahankan tradisi dapat menghambat perubahan sosial adalah sebuah kebenaran. Ada yang benar semua? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah tertutup terhadap budaya luar. Apakah benar atau apakah salah? Jawabannya adalah salah. Jadi, salah satu ciri masyarakat modern adalah tertutup terhadap budaya luar, termasuk pernyataan yang salah. Karena ciri masyarakat modern adalah mengutamakan rasionalisme. Pertanyaan kelima, contoh perubahan sosial yang berlangsung lambat disebut A. Revolusi, B. Reformasi, C. Evolusi, D. Modernisasi. Ayo tebak jawabannya benar apa ya? Jawaban yang benar adalah C. Evolusi.
Contoh perubahan sosial yang berlangsung lambat disebut evolusi. Sampai sini apakah benar semua? Atau masih ada yang salah? Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Berikut yang termasuk faktor pendorong perubahan sosial adalah A. Sikap tradisional masyarakat, B. Prasangka terhadap hal baru, C. Sistem pendidikan yang maju, D. Adat istiadat yang kuat. Yuk diingat-ingat lagi. Pasti tahu dong jawabannya. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah C. Sistem pendidikan yang maju. Jadi, yang termasuk faktor pendorong perubahan sosial adalah sistem pendidikan yang maju. Bagaimana dari 6 pertanyaan? Apakah sudah ada yang benar semua? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Masuknya budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli disebut A. Asimilasi, B. Akulturasi, C. Westernisasi, D. Sekularisasi. Agak mirip-mirip ya. Ayo, jawabannya benar apa ya? Jawaban yang benar adalah B. Akulturasi. Jadi, akulturasi adalah masuknya budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli. Masih semangat? Tentunya masih semangat dong. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Berikut yang merupakan contoh perubahan sosial kecil adalah A. Reformasi pemerintahan, B. Pergantian sistem politik, C. Perubahan model rambut, D. Revolusi industri. Ayo, diingat-ingat lagi perubahan sosial kecil apa ya? Jawabannya benar adalah C. Perubahan model rambut. Jadi, yang merupakan contoh perubahan sosial kecil adalah perubahan model rambut. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan 9. Contoh modernisasi di bidang komunikasi adalah penggunaan telepon pintar dan internet. Apakah pernyataan tersebut benar atau apakah pernyataan tersebut salah? Pasti sudah tahu dong jawabannya? Ya. Jadi, contoh modernisasi di bidang komunikasi adalah penggunaan telepon pintar dan internet. Pernyataan tersebut adalah benar. Bagaimana? Seru bukan? Pertanyaan yang ke-10. Perubahan jumlah penduduk dapat menyebabkan perubahan sosial karena kebutuhan hidup masyarakat berubah. Apakah benar atau apakah salah? Bagaimana jawabannya? Apakah sudah tahu jawabannya? Ya, pernyataan tersebut adalah benar. Jadi, perubahan jumlah penduduk dapat menyebabkan perubahan sosial karena kebutuhan hidup masyarakat berubah. Masih semangat? Tugas untuk kalian. Disimak baik-baik ya, jangan lupa dijawab, dikerjakan. Menurutmu, konflik sosial dapat menjadi penyebab perubahan sosial karena kalian berikan jawaban.
sesuai dengan apa yang pernah dipelajari ya. Bagaimana untuk contoh soal-soal hari ini? Berapakah skor kalian? Apakah ada yang benar semua? Atau masih ada yang salah? Silahkan komen ya. Sekian untuk hari ini. Bagaimana? Seru bukan kita menjawab soal-soal? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.